yang mana orang-orang tersebut tidak mengikuti orang-orang sebelum kita. Jika kita beribadah dengan ibadah orang-orang yang sebelum, ibadah para salaf kita dijamin keabsahannya. Karena para salaf pendahulu, ulama-ulama dahulu, mereka adalah mizan. Mereka adalah timbangan bagi kita untuk menentukan sunnah dan mana hal yang bid'ah. Ilzam kitab Allah watba waqtad hadakallah bil aslafi. Pegangilah kitab Allah Al-Quran. Watba sunnatan, ikutilah. Waqtad hadakallah bil aslafi. Dan engkau tidak akan mendapat petunjuk kecuali jika engkau mengikuti jalan salaf. Karena salaf Quran dan hadis yang berjalan di atas bumi. Salaf ini adalah Al-Quran hadis yang hidup. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sekarang banyak orang tertipu dengan hal-hal yang baru. Ketika ada ajaran yang di situ mengajarkan ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan hadis, maka orang-orang berebut untuk mengikuti ajaran tersebut tanpa menyesuaikannya dengan Al-Quran, hadis, dan perilaku para salaf. Ada ajaran baru, ajaran Ahmadiyah contohnya ya. Ajaran yang sudah jelas keluar daripada ajaran Islam, tapi tetap dipertahankan oleh pemerintah sekarang. Hal yang seperti ini sudah jelas-jelas keluar daripada Al-Quran dan Sunnah, daripada perilaku salaf juga. Kita sebagai umat Islam ini sudah jangan lihat kepada siapapun, kita lihat Al-Quran, Sunnah, dan bagaimana jalan para salaf kita. Wasallam, beliau manusia yang paling sempurna. Beliau manusia yang paling dimuliakan oleh Allah. Paling afdal, Rasul yang paling afdal. Dan kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan dunia. Walaupun Nabi adalah Nabi yang sempurna, beliau tetap harus diperintah oleh Allah untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Nabi kita yang sempurna itu diperintahkan untuk mengikuti pendahulu-pendahulunya, mengikuti para salaf. Dalam Al-Quran Allah menceritakan bagaimana cerita Nabi Musa, bagaimana cerita Nabi Isa, bagaimana cerita. Setelah Allah menceritakan semua nabi-nabi kepada Nabi Muhammad, kemudian Allah berfirman, "Fabihudahu muqtadi." Wahai, setelah engkau mendengar cerita-cerita nabi sebelummu, setelah engkau mendengar cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa, fabihudahu muqtadi, ikutilah jalan mereka, ikutilah thariqah mereka. Di tafsir At-Tabari fa innahu amalun lillahi fihi ridha. Karena amalan yang kita lakukan dengan ajaran salaf
itu adalah amal yang karena Allah dan di situ terletak ridha Allah. Wa minhajun man salaka fihi ihsan. Jalan salah ini siapa orang yang berjalan bertapak di atasnya niscaya akan mendapatkan petunjuk Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Di mana-mana sekarang diadakan acara penutupan pondok pesantren, penutupan sementara pengajian, penutupan sementara majelis taklim. Di sini banyak orang salah paham. Dikira kalau sudah ada haflah penutupan sementara pengajian, perkiraan mereka ibadah belajar ilmu agama libur untuk sementara. Sehingga timbulnya kalau sudah datang bulan Ramadan banyak orang pengangguran. Ibadah libur, cari ilmu agama juga libur.